Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Indah Lestari. Saya dari kampus IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Umul Her, saya biasa dipanggil Bu Umul. Dari TK Babu Salam, Nagari Kototuwo, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Kebetulan di TK ini saya diberi amanah sebagai kepalanya. Baik Bu, di sini saya diberi tugas oleh dosen saya mata kuliah perkembangan fisik motorik. Jadi tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu mengenai proses belajar mengajar anak usia dini pada masa pandemi. Ya, silakan. Mungkin saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana model pembelajaran di TK Babu Salam Kototuwo ini pada saat pandemi? Ya. Kalau model pembelajaran pada masa normalnya biasanya kami menggunakan kegiatan model main sentral. Kebetulan karena masanya memang abnormal di masa pandemi, jadi kami menggunakan model daring seperti itu. Baik. Yang kedua, apa kesulitan yang Ibu alami pada saat belajar mengajar di masa pandemi ini? Kesulitan yang kami alami tentu saja kalau orang tua kurang begitu merespon pada kegiatan anak-anak bermainnya di rumah. Kemudian kesulitan yang kami alami lagi, kalau orang tua yang sangat perhatian sekali dengan anak, tentu kami tidak akan menemui hal-hal itu. Tapi orang tua yang begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga perhatian untuk anak itu agak kurang. Kemudian kendala yang lain bagi orang tua yang tidak memiliki HP. Jadi kami mengatasinya ya dengan cara seminggu sekali, terkadang seminggu 2 kali kami menghadirkan orang tua ke sekolah biar kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak sekolah orang tua bisa melaksanakannya di rumah bersama anak. Yang selanjutnya, seperti apa pembelajaran fisik motorik yang Ibu ajarkan kepada anak didik Ibu? Ya, di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi. Yang kami ajarkan kepada anak kami itu hal fisik motorik yang simpel-simpel dulu. Kami akan meminta bantuan ke orang tua. Kalau motorik ini kan ada 2 ya, ada motorik kasar, kemudian motorik halus. Untuk motorik halusnya, kami yang simpel aja dulu, seperti memegang benda, kemudian bagaimana anak itu bisa memegang pensil sebelum dia mulai menulis. Kami biasanya mengajak anak bermain plastisin, terus meremas kertas, merobek kertas, dan lain sebagainya. Kalau untuk motorik kasar, kami juga mulai dari hal yang simpel dulu, dari maju, mundur, kemudian jalan ke samping, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Intinya semuanya kami mulai dari hal-hal yang simpel dulu sebelum melakukan hal-hal yang lebih kompleks lagi seperti senam, kemudian permainan dengan aturan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah fisik motorik pada anak usia dini? Cara mengatasinya? Iya. Yaitu tadi mungkin kurang lebih udah terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau anak itu memang mempunyai masalah ya, kita cari masalahnya itu karena apa dulu. Apakah masalahnya itu kurang perhatian dari orang tua, atau memang anak ini betul-betul nggak bisa? Kalau memang masalahnya itu karena kurang perhatian dari orang tua, tentu kita akan mengajak orang tua ini untuk berdiskusi. Kita mengajak orang tua itu biar orang tua itu terbuka dengan kita. Jadi masalah anak ini di mana? Kemudian kalau memang masalahnya dari memang anak itu yang tidak bisa, nanti akan kita carikan solusinya bagaimana. Baik Bu. Dan selanjutnya,
faktor apa saja yang mempengaruhi fisik motorik pada anak usia dini? Oh, ya. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi tentu saja mungkin perkembangan sistem saraf si anak itu sendiri, kemudian kondisi fisiknya, kemudian motivasi yang kuat dari orang tua, lingkungan yang kondusif, juga aspek psikologis si anak, terus usianya anak. Kalau usianya biasanya semakin bertambah, tentu untuk fisik motoriknya akan semakin berkembang juga dari jenis kelamin anak. Biasanya kalau anak perempuan dan laki-laki biasanya lebih aktif anak laki-laki ya. Kemudian juga bakat dan potensinya. Kalau anak yang bakatnya ada di kinestetik, memang fisik motoriknya akan sangat berlebih dibandingkan dengan anak yang visual, yang cenderung dia belajarnya dengan cara melihat, atau dengan anak yang auditorial. Kalau audit tentu dia dengan pendengarannya ya, kalau kinestetik tentu dia dengan hal yang berbau fisik, yang bergerak begitu. Baik Bu, yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu menangani anak yang tidak mau belajar? Anak yang tidak mau belajar, maunya karena apa dulu? Kembali lagi kita cari tidak maunya karena apa. Jadi mungkin dia tidak suka belajar A, belajar B, kita cari minatnya itu ada di mana. Kemudian kalau memang sudah ditemukan masalahnya di mana, ya kita pasti akan mencarikan jalan keluarnya, solusinya untuk anak itu sesuai dengan kebutuhannya anak. Ya, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir Bu, yaitu jika ada anak yang tidak fokus, bagaimana caranya supaya anak tersebut fokus dalam pembelajaran yang sedang Ibu ajarkan saat belajar ya. Jadi kalau saat belajar, kalau emang anak itu biasanya anak-anak perhatiannya dilarikan sesuatu yang menarik buat dia biasanya. Kalau anak itu memang tidak fokus, tentu kita akan memanggil nama anak tersebut. Kemudian lihat dulu yang tidak fokusnya berapa anak ini. Kalau sekiranya itu banyak di kelas itu yang tidak fokus, berarti ada sesuatu dengan kita gitu. Mungkin menurut dia pembelajaran yang kita sajikan, yang kita suguhkan itu sudah tidak menarik, mungkin dia bosan atau apa. Jadi mungkin cara mengatasinya mungkin bisa kita ajak dengan ice breaking, seperti bernyanyi, terus bertepuk tangan gitu, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengembalikan fokus anak ini, tentu kita harus menyuguhkan sesuatu yang menarik untuk dia. Jadi kurang lebih seperti itulah dunia PAUD. Dunia bermain. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.